Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian Akidah Tauhid. Ini adalah pertemuan yang ke-24. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang at-tasyri', yaitu pensyariatan. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, at-tasyri'u haqqun lillahi ta'ala. Tasyri' adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bit tasyri' ma yunazziluhu Allahu li'ibadihi minal manhajil ladzi yasiruna alaihi fil aqaidi wal muamalati wa ghairiha. Yang dimaksud dengan tasyri' adalah apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya, berupa manhaj atau jalan yang harus mereka lalui dalam bidang akidah, muamalat dan sebagainya. Wa min dzalika at-tahlil wa at-tahrim. Termasuk di dalamnya adalah masalah penghalalan dan pengharaman. Falaysa li ahadin an yuhilla illa ma ahallahu Allahu wa la yuharrima illa ma harramahu Allah. Tidak ada seorang pun yang berwenang menghalalkan kecuali apa yang sudah dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tidak boleh mengharamkan kecuali apa yang sudah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu halalan wa ja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepada kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberi izin kepada kalian tentang ini, ataukah kalian mengada-ngada terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, atau kalian berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qad nahallahu 'anit tahlili wat tahrim biduni dalilin minal kitabi was sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang penghalalan dan pengharaman tanpa dalil dari Alkitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Wa akhbara anna dhalika minal kadhibi 'ala Allah. Dan Allah menyatakan bahwa itu adalah dusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka itu dusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kama akhbara subhanahu anna man awjaba syai'an aw harrama syai'an min ghairi dalil faqad ja'ala nafsahu syarikan lillah fima huwa min khasa'isih huwa at-tasyri'. Sebagaimana Allah telah memberitahukan bahwa siapa yang mewajibkan atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil, ia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu Allah dalam hal tasyri'. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam yu'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi siapa yang menghalalkan sesuatu yang Allah tidak halalkan, mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa man ata'a hadzal musyarri' min dunillahi wa huwa ya'lamu bidzalika
wa wafaqahu ala fi'lihi faqad asyrakahu ma'allah. Siapa yang mentaati musyarri, yakni yang membuat syariat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia tahu serta menyetujuinya, ridho terhadapnya, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian menuruti mereka, yakni orang-orang yang membuat tasyri', membuat syariat, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya sungguhnya kalian tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Yakni alladzina yuhilluna ma harramallahu minal maitat. Maksudnya adalah orang-orang yang menghalalkan bangkai-bangkai yang Allah haramkan. Man ata'ahum fahuwa musyrik. Maka orang yang mentaatinya, yaitu orang yang menghalalkan yang Allah haramkan, atau sebaliknya, maka siapa yang mentaati mereka, maka mereka adalah musyrik. Kama akhbara subhanahu anna man ata'al ahbar war ruhban fi tahlili ma harramallah wa tahrim ma ahallahullah faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Sebagaimana Allah juga telah memberitahukan bahwa siapa yang mentaati para ulama dan rahib-rahib dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, ulama-ulamanya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Walamma sami'a Ali bin Hatim radhiyallahu anhu hadhihi al-ayah, qala ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaysu yuhilluna ma harramallah wa tuhillunahu wa yuharrimuna ma halallahu wa tuharrimunahu? Qala bala. Qala fatilka ibadatuhum. Ketika sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mendengar ayat ini turun dan dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka dulu ketika sahabat Adi bin Hatim masih belum masuk Islam." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah pendeta-pendeta kami, rahib-rahib kami." Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kemudian kalian menghalalkannya, ikut mereka. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengharamkannya, kalian juga ikut pendeta kalian, pendeta rahib-rahib kalian." Ia menjawab, "Iya benar." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah bentuk ibadah kepada mereka." Subhanallah. Jadi mengikuti mereka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu sama dengan beribadah kepadanya. Subhanallah. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, wa fil hadisi dalil ala anna man ata'al ahbar wa ruhban fi ma'siyatillahi ibadatun lahum min dunillah wa min syirkil akbar alladhi la yaghfiruhu Allah. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa mentaati ulama dan pendeta dalam hal maksiat kepada Allah berarti beribadah kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi ta'ala fi akhir ayah, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Karena akhir ayat tersebut berbunyi, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa nadhiru dzalik qauluhu ta'ala. Senada dengan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa inna ta'tumuhum innakum lamusyrikun." Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada saudara-saudaranya,
kawan-kawannya agar mereka membantah kalian. Dan jika kalian menuruti mereka, sesungguhnya kalian tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Wa hadza waqa'a fihi katsirun minan nas ma'a man qalladuhum li'adami i'tibarihim ad-dalil idza khalafa al-muqallad wa huwa min hadha syirk. Intaha qaulu Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Hal ini banyak menimpa orang-orang yang bertaklid buta kepada ulama mereka, fanatik buta kepada ulama mereka. Karena mereka tidak melihat dalil lagi, tidak mau belajar dalil lagi. Meskipun ulamanya yang diikuti telah menyalahi dalil, menyimpang dari dalil. Dan ini termasuk syirik. Subhanallah. Ini perkataan Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Faltizamu syar'illahi wa tarku syar'i ma siwahu huwa min muqtada la ilaha illallah wallahul musta'an. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimallah. Maka mentaati dan konsisten kepada syariat Allah serta meninggalkan syariat-syariat selainnya adalah salah satu keharusan dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Dan hanyalah Allah tempat kita mohon pertolongan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang ke-25 insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.